Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nur. Ya, selamat sore juga Ibu Emi. Iya, santai saja nggih Pak Nur nggih. Maaf Oke. ini mengganggu waktunya. Enggak apa-apa, biasa kita Nggih. sore-sore santai. Nggih. Santai sore-sore. Iya betul, santai sore-sore nggih. Begini Pak Nur, saya di sini ingin melakukan wawancara dengan Pak Nur terkait dengan pengambilan keputusan Pak Nur sebagai kepala sekolah nanti dihadapkan pada nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Begitu Pak Nur nggih? Oke, iya, Nanti Bu. sambil berjalan saja, santai tidak apa-apa. Oke, iya. Nggih. Langsung saja Pak Nur ya. Pak Nur kan mestinya sudah mengetahui antara dilema etika dengan rujukan moral. Nggih, pernah dengar itu kan Pak Nur ya? Nggih. Nah, ini yang saya tanyakan untuk pertanyaan saya pertama, bagaimana Pak Nur di sini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini Pak Nur mengidentifikasinya bagaimana? Selaku kepala sekolah tentunya memang tidak lepas dari permasalahan yang ada, ya banyak. Bahkan permasalahan itu mungkin datang dari siswa, guru atau dari pihak luar. Ya, di dalam ranah kepala sekolah bertanggung jawab di dalam kegiatan manajerial, supervisi maupun kewirausahaan, tentunya masalah ini memang sangat sangat penting untuk bisa diselesaikan. Dan identifikasi masalah tentunya tadi di ranah dua masalah, yaitu ada masalah yang berkait dengan benar salah dalam koridor regulasi sebagai rujukan. Ada juga permasalahan yang mungkin keduanya sama-sama benar, tetapi kami harus mengambil langkah mana yang lebih maslahat, artinya mana yang lebih keberpihakan kepada kepentingan siswa. Itu yang kita kedepankan. Jadi tidak serta-merta regulasi sebagai satu rujukan, tapi ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan untuk menuju kepada maslahat tadi. Iya betul, pertimbangannya berarti tetap berpihak kepada murid ya. Seperti itu, sehingga tetap kita identifikasi tapi dengan langkah-langkah yang tentunya dibedakan mana yang lebih mengedepankan kepentingan murid, mana yang kepentingannya hanya sekedar untuk masalah memenuhi regulasi saja. Oh iya, ya. Jadi kita melangkah kepada kepentingan yang lebih maslahat atau lebih memberikan manfaat bagi murid. Ya, bermanfaatan untuk bersama seperti itu ya, mana yang lebih bermanfaat bersama. Nggih, matur nuwun Pak Nur. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Nur. Bagaimana selama ini Pak Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Nur, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini berarti yang dilema etika. Ya, Pak Nur itu bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Untuk melakukan langkah pengambilan keputusan ini kita tidak lepas dari yang pertama tentunya harus melakukan langkah kolaboratif. Kolaboratif ya, artinya dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu. Kemudian juga menyelesaikan tidak serta-merta menjadi sebuah langkah akhir keputusan saat itu, tapi harus dikaji supaya permasalahan itu juga tidak memberikan akses yang tidak baik. Meskipun itu masalah benar semua, tapi kalau kita mengambil kajian itu kita salah, maka berakibat kepentingan itu tidak bisa dirasakan secara bersama, tapi adalah pihak tertentu saja, misalnya seperti itu. Meskipun itu benar, maka perlu kita lakukan langkah-langkah pengkajian. Jadi kolaboratif, pengkajian, kemudian juga kita harus melakukan langkah untuk tetap dalam koridor supaya persuasif gitu ya. Jadi persuasif maksudnya kita tidak serta-merta menggunakan kekuasaan, tapi betul-betul kita dialog ya, untuk bisa melihat seberapa jauh sebenarnya hal-hal itu yang bisa kita terima alasannya. Ya, misalnya seperti itu. Misalnya dalam hal contoh yang berkait dengan keputusan untuk menetapkan seorang anak lulus atau tidak lulus, atau dalam kaitan naik atau tidak naik kelas. Itu tentunya kita tidak serta-merta mengambil langkah sesuai dengan regulasi yang ada, ya, artinya dari KTSP yang sudah ditetapkan, tetapi pula kita melihat pada hal-hal yang sifatnya maslahat, ya, karena kesalahan-kesalahan anak yang tentunya
ya kita lihat dalam misalnya pelanggaran ya, maka kita bisa mengambil langkah-langkah apakah kita sudah melakukan pendekatan atau home visit, atau kita sudah melakukan langkah untuk memberikan satu peringatan atau kunjungan atau memanggil anak. Ini perlu kita lakukan sehingga tidak serta-merta menjadi keputusan. Dan di dalam hal itu tentunya rapat ini menjadi sebagai suatu ukuran untuk bisa kita memutuskan. Jadi tidak serta-merta pribadi kepala sekolah, tapi adalah dari dewan guru dan staf untuk memberikan masukan. Tentunya kita sandingkan dengan regulasi yang ada. Andaikan kita sandingkan itu kok anak tidak layak naik, tetapi dalam hal-hal tertentu anak itu punya alasan kenapa dia tidak berangkat misalnya karena kondisi orang tua sakit, atau mungkin keadaan ekonominya, letak geografis sekolah jauh dari rumah, ini kan perlu kita kaji gitu. Sehingga bisa kita lakukan langkah yang terbaik. Karena dilemanya nanti ketika anak dikeluarkan, pastinya anak tidak sekolah, nah itu kan jadi merugikan siswa atau anak. Berarti dalam pengambilan keputusan Pak Nur juga mempertimbangkan banyak hal ya, betul, seperti itu. Kenaikan kelas anak itu tidak masuk itu kenapa seperti itu ya? Apakah sudah dilakukan pembinaan oleh guru BK dan sebagainya? Luar biasa sekali ya Pak Nur ini. Tiap-tiap terkait lah, wali kelas juga harus kita ajak ngomong ya secara kolaboratif, BK, wali kelas ya, guru mapel yang ada supaya bisa memberikan informasi yang. Karena kalau dibiarkan nanti bisa putus sekolah, Betul, itu langkah yang paling bijak. Bertentangan juga dengan programnya Pak Bupati dulu ya, yang zero apa Pak? Zero drop out. Itu. Luar biasa. Lanjut pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Nur lakukan selama ini? Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dilema etika, langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin tadi Pak Nur menjelaskan tentang anak tidak naik kelas itu dinaikkan atau tidak. Mungkin kan itu ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau mungkin kasus-kasus yang lain. Tidak apa-apa. Ya, salah satu contoh untuk anak yang tidak naik kelas atau yang diprediksikan tidak naik ya. Nah, ini langkah pertama ya tadi saya katakan, kita ada tindak untuk kolaboratif kita dengan pihak terkait dengan anak. Contoh berarti pertama wali kelas ya, berbasis data tentunya untuk pengambilan sebuah keputusan pertanggungjawaban dari data. Kemudian yang kedua adalah dengan guru BK, sejauh mana catatan dari BK ini juga menunjukkan satu langkah progres, mungkin visit perkembangannya bagaimana dan seterusnya. Kemudian dari pihak anak itu sendiri ya, dan orang tua tentunya, dari orang tua anak ini kita juga cocokkan. Betulkah memang ini sudah menjadi satu kebulatan tekad dari anak itu untuk keluar dari sekolah, atau memang tidak dinaikkan naik kelas gitu ya. Itu seperti itu. Jadi mau ada langkah-langkah real. Kemudian tetap kita melihat pada prosedur ya, prosedur yang ada untuk kita jadikan sebuah pertimbangan kita. Misal ya KKM yang terpenuhi atau tidak, absensi terpenuhi atau tidak, seperti itu. Meskipun kita berharap dengan rapat Dewan Guru setelah langkah itu, kita bisa memberikan satu kepastian anak itu naik atau tidak, melihat hal-hal positif yang ada pada diri anak. Misalnya anak itu punya talent di kemampuan tilawah misalnya, kita baca Quran, kemampuan kaligrafinya bagus misalnya. Saya contohkan, itu ada anak yang memang dia tidak pernah masuk, ya karena punya mental psikologinya drop, jadi tidak pernah, tapi kemampuannya luar biasa. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga jangan sampai dengan kemampuan dia tersia-siakan hanya karena permasalahan prosedur tadi ya, anak KKM tidak memenuhi dan sebagainya. Ini kita bisa memberikan satu langkah kepada Bapak Ibu guru yang ada untuk bisa memberikan masukan begitu. Jadi banyak sekali yang dipertimbangkan ya Pak Nur. Betul, seperti itu. Karena tadi kita keberpihakannya kepada siswa. Selanjutnya Pak Nur, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang memang kita anggap untuk bisa efektif Pak. Jadi memang kita pertama jelas berbasis data ya, kemudian langkah kolaboratif sebagai langkah
kita tidak meninggalkan untuk musyawarah dengan pihak stakeholder yang ada, karena keputusan untuk menaikkan tidak menaikkan itu di forum rapat Dewan Guru pun kita bisa berbasis pada informasi dari anak, perkembangan realnya. Jadi saya harus tahu juga, tidak serta-merta pada data yang ada. Gitu. Jadi, kemudian yang ketiga juga kita harus melakukan langkah cross check, ya, cross check dengan perkembangan atau prediksi yang sudah dilihat oleh kita dan Dewan Guru. Misalnya anak ternyata punya permasalahan yang memang bisa diubah polanya dengan cara ini, dengan cara itu. Jadi kita punya progres dengan prediksi yang ada. Prediksi yang ada untuk bisa memberikan anak itu muncul talentnya. Tidak mengurangi kita adalah menetapkan keputusan. Tetap dengan menggunakan langkah itu. Langkah tersebut, itu memang efektif ya Pak Nur ya. Iya. Lanjut Pak Nur untuk pertanyaan selanjutnya. Dalam Pak Nur sebagai kepala sekolah, itu kan Pak Nur dalam mengambil keputusan hal kasus dilema etika tentunya kan ada tantangan-tantangan ya Pak Nur ya. Coba Pak Nur mungkin bisa ceritakan tantangan-tantangannya apa saja. Pertama jelas karena kita dalam rapat tidak semua sepaham atau sependapat. Pasti ada perbedaan. Itu tantangan itu bisa kita pahamkan ya, karena semuanya benar ya. Jadi usul A, usul B, usul C semuanya kita tanggapi dengan legowo. Jadi kita mencoba untuk bisa menganalisa tantangan itu. Yang kedua, tantangan permasalahan anak ya berkait dengan naik tidak naik itu yang lebih urgen adalah ketika anak itu sudah melanggar atau melakukan satu tindak kriminal, berarti ini memang sudah sulit untuk ditawar. Tapi ketika masalah-masalah itu hanya berputar pada kedisiplinan, masalah berputar pada keaktifan ya, yang notabene itu juga bisa menjadi catatan-catatan yang kita bisa dalam tanda petik kita sesuaikan dengan data-data yang ada pada Bapak Ibu Guru, kita bisa mentolerir karena itu semua berangkat dari kepentingan agar anak jangan sampai keluar atau dikeluarkan. Gitu. Lagi-lagi tetap muaranya kepada anak-anak, sesuai dengan kurikulum merdeka nggih Pak, berpihak kepada anak. Bahkan ya tadi yang dikatakan zero DO ya, jangan sampai terjadi. Lanjut Pak Nur. Ketika ada permasalahan dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, biasanya Pak Nur itu langsung diselesaikan seketika itu di tempat atau memiliki jadwal-jadwal khusus dalam penyelesaiannya? Ya, step-stepnya ada Mbak. Jadi kita dalam melakukan langkah tentunya tidak serta-merta saat itu diputuskan, tapi harus melalui prosedur. Apalagi ini menyangkut kebajikan. Ya tidak benar salahnya, tapi satu kebajikan. Nanti maslahat yang lebih baik. Sehingga itu harus kita kaji, kemudian kita kolaborasikan dengan pihak terkait ya, dalam hal ini karena siswa berarti wali kelas. Terus cross check guru mapel barangkali karena permasalahan itu biasa di mapel tertentu ya. Kemudian cross check dengan guru BK dalam kaitan ketertiban dan juga pelanggaran-pelanggaran mungkin yang ada atau yang dilakukan. Gitu. Berarti pokoknya tergantung dari kasusnya tersebut ya. Iya, betul dari kasusnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Nur dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak. Artinya memang kami sekolah sebagai satu sistem pendidikan yang tentunya terkait dan saling mengkait dengan komponen yang ada, itu tidak lepas dari satu dan yang lain, itu harus selalu kolaboratif. Jadi jelas itu banyak. Melibatkan berbagai pihak ya. Kalaupun mungkin Bapak Ibu Guru belum bisa memberikan masukan, kadang saya memberikan satu masukan terlebih dahulu. Minta pendapat maksudnya kepada Bapak Ibu Guru terkait. Bapak Ibu Guru berkait dengan masalah kemarin si A yang notabene sudah memang melakukan satu kurangan di akademis ya, dengan ada 3 atau 4 mata pelajaran di bawah KKM,
terus kita mencoba untuk bisa memberikan satu keputusan, maka pertimbangannya bagaimana Bapak Ibu setelah saya dapat data-data ini kok kelihatannya ada hal positif yang bisa kita ambil ketika anak itu tetap kita pertahankan untuk naik. Ya, misalnya ada progres di mana anak punya semangat lebih, progres dia punya talent yang bagus di keterampilan misalnya. Gitu. Jadi kita ajak Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan satuan. Dan nanti data yang bicara dari guru mapel akan memberikan dukungan. Oh iya, kognitifnya seperti ini, keterampilan seperti ini, sikapnya Pak, ini yang agak kurang disiplin misalnya. Nah ini kita nanti bisa menjadikan, oh ini keterampilannya bagus, ini yang masih kurang. Nah kita coba kalau kolaboratifkan dengan musyawarah. Jadi banyak yang dilibatkan. Pak Nur. Yang terakhir Pak Nur, dari tadi semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Nur, pembelajaran apa yang dapat Pak Nur petik dari pengalaman Pak Nur saat pengambilan keputusan? Kebersamaan. Iya. Yang kedua jelas kita kerjasama di dalam kaitan dengan menyelesaikan masalah. Jadi tidak sepihak, tapi berbagai pihak kita libatkan. Kemudian yang terakhir juga adalah kajian yang matang begitulah. Ya, kajian yang matang artinya kita memang kalau berbasis data, berarti data itu betul-betul kita validkan. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan anak. Ya, jadi Bapak Ibu guru dia memberikan jas pada anak, memutuskan sesuatu tapi dia tidak berbasis pada data. Ini akan menjadi senjata makan Tuhan. Ibarat seperti itu. Jadi hati-hati kita seperti itu. Apalagi sekarang sudah open semua, informasi sudah terbuka begitu lebar, maka itu harus hati-hati. Maka penting kebersamaan, kemudian kerjasama. Kebersamaan dan kerjasama atau kolaboratif tadi bahasanya gitu ya. Luar biasa sekali ini obrolan saya dengan Pak Nur. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Pak Nur selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Banyak sekali ilmu pokoknya yang saya dapatkan dari Pak Nur. Mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi Pak ya, ngobrol-ngobrol lagi. Ini terima kasih Pak Nur atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Saya akhiri sesi wawancara kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternuhun Pak Nur. Sama-sama Bu Emi. Pengalaman Pak Munif dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ini kami mohon waktunya kepada Pak Munif, Dan pengambilan keputusan itu ada pada semua hal, baik itu menyangkut kegiatan kurikulum, kegiatan kesiswaan, kegiatan sarpras, atau kegiatan yang sifatnya juga hubungan dengan masyarakatan. Nah, tentu itu erat sekali pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Saya sendiri yang ada di SMP Negeri 1 Petung Kriono itu sebetulnya ya baru bulan Juli, praktis 3 bulan mau 4 bulan ya, itu sudah dihadapkan pada beberapa keputusan langsung ya saya ambil itu. Jadi beberapa keputusan saya ambil itu sebetulnya kepala sekolah harus mengedepankan akomodatif dan kemudian harus melibatkan stakeholder yang ada. Kepala sekolah tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak, karena fungsi kepala sekolah di sini itu adalah mengambil keputusan yang terbaik, yang itu memberikan kemanfaatan dari kelembagaan. Ya, jadi keputusan itu adalah keputusan yang bisa secara normatif itu oleh semua stakeholder adalah keputusan yang dianggap yang terbaik, yang memberikan manfaat untuk semua. Saya mengambil contohnya di sekolah kita saja lah ya, nggak usah jauh-jauh. Itu sebetulnya ada di akademik ada, di kesiswaan ada. Tadi Bu Emi sudah memberikan gambaran mengenai keputusan yang sifatnya dilema etika. Sebetulnya kita khusus ada di sekolah yang atas ya, Petung Kriono, itu sebetulnya problematika atau dilematika yang kita alami itu tidak sebanyak sih yang ada di sekolah-sekolah.
bawahnya. Jadi kita dilematika itu dikatakan beberapa ada di sekolah kita itu. Nah tentu problematika kami yang ada di sekolah atas itu memang antara segi penganggaran, kemudian dari segi kegiatan, serta satu lagi adalah dari kegiatan-kegiatan yang memang harus kita ikuti secara normatifnya, kita mau tidak berimbang. Tidak berimbang itu problematika kita yang ada di sekolah atas. Nah tentu dalam hal ini bahwa kita kita tuh lebih kepada bercenderung ya, punya kecenderungan atau kita lebih berpihak lah ya, berpihak pada pengambilan keputusan dilematika itu adalah keputusan yang memberikan kemanfaatan dari secara luas ya, kepada siswa dan juga kepada sekolah. Walaupun dari segi penganggarannya itu sebetulnya minimalis. Apa ini saya datang ke sekolah itu kan sudah, saya sudah dihadapkan pada Sagumin begitu. Tapi tidak kita bahas. Sebagai contoh saja, contoh. Sekolah itu sebelumnya kan kalau itu terencanakan, itu kita pada waktu awal tahun sudah merencanakan kegiatan kesiswaan apa saja yang akan kita laksanakan. Jadi apakah itu namanya lepas siswa ya, kemudian sudah kita programkan itu. Pramuka akan melaksanakan berapa kali kegiatan, kemudian kegiatan Palang Merah Remaja, kemudian kegiatan penilaian itu sudah kita programkan. Sementara yang ada pada mindset guru kata nggak sama. Ini memang bagaimana antara manajemen sekolah dengan pemahaman guru itu bisa kita selaraskan, walaupun itu memang harus secara bertahap. Apalagi kondisional SMP 1 Petong pun ada perbedaan sih dengan semua itu. Ini yang harus kita selaraskan. Nah, ini sama dengan kasus sudah. Contoh yang dilematika itu ya. Contoh kasusnya. Contoh bahwa untuk kegiatan contohnya adalah kegiatan kesiswaan. Kegiatan kesiswaan di sini yang baru saja kita dialogkan bersama-sama dan ini menjadi satu kebutuhan bersama, gitu ya, bersama. Sehingga kita harus sikapi bersama-sama dengan solusi yang bersama-sama. Tetapi alhamdulillah ini tingkat daripada akomodatif serta tingkat daripada kedewasaan dalam hal kita mengambil keputusan itu nampaknya sinkron. Artinya kita bisa mengambil porsi masing-masing. Saya dipengambilkan keputusan dan kemudian teman-teman yang lain itu juga mengambil porsi sesuai dengan apa yang bisa diupayakan, sehingga tujuan daripada sebuah kegiatan itu tercapai dan terlaksana. Nah, sebagai contoh adalah kegiatan kesiswaan yang berupa kesiswaan latihan tingkat ya, latihan tingkat LT. Latihan tingkat dan juga itu adalah latihan gabungan yang PMR. PMR. Itu sebetulnya dua-duanya tidak saya lihat di rencana kegiatan PKS tidak ada, betul. Tidak nyambung sebetulnya kata. Betul. Karena kita tidak merencanakan dan saya tidak merencanakan kegiatan di SMP 1 Petong karena saya masuknya di bulan Juli. Tetapi hal seperti ini harus kita ambil mekanisme yang terbaik sehingga tujuan bahwa sekolah itu mengakomodir kebutuhan potensi siswa dan juga bahwa kita itu harus memberikan satu bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu siswa itu memberikan apa ya, intinya itu sekolah punya nilai inilah, oh ini kegiatan sudah dilaksanakan ada hasilnya, itu juga salah satu tuntutan begitu. Nah sehingga dengan demikian upaya yang kita laksanakan adalah koordinatif, ini langkah-langkahnya dengan melibatkan personil kami yang ada. Kalau itu terkait dengan
kegiatan-kegiatan kesiswaan, tentu yang harus kita ajak rembukan adalah pertama bendara sekolah. Karena terkait anggaran. Kita di Petung itu hanya memiliki satu-satunya anggaran itu adalah BOS. Ada anggaran lain itu. Kemudian harus kita ajak rembukan juga itu adalah wakil di sini di struktur di SMP kan hanya ada satu waka. Maka waka kurikulum itu harus kita ajak rembukan. Ya. Kemudian juga kita juga minta pendapat masukan dari rekan guru senior. Ya. Kemudian karena di SMP dengan hanya 8 rombel kita punyanya urusan kesiswaan. Ya. Urusan kesiswaan harus kita libatkan karena itu adalah kegiatan kesiswaan. Kemudian terkait dengan materi kegiatan itu sendiri yaitu penanggung jawab atau pengampu kegiatan ekstrakurikuler daripada kegiatan itu, apakah pembina pramuka atau di pembina PMR-nya. Nah, kita bersama-sama koordinatif mengambil pensikapan terbaik terhadap kebutuhan adanya kegiatan itu. Nah, ini alhamdulillah dari 2 kegiatan ini terlaksana sih, ya. Terlaksana dan lancar dan itu kalaupun terkait dengan persiapan pelaksanaan hasil ya masih dalam kategori B, baik ya, terlaksana dengan baik walaupun ya belum maksimal hasilnya tapi itu sudah dalam kategori B. Kira-kira sementara begitu Pak. Enggak Bu Emi, barangkali bisa melanjutkan. Tadi terkait dengan kasus yang itu Pak ya, lomba tingkat dan Lankap itu ada langkah yang lain setelah mungkin di situ koordinasi antara bendahara, kesiswaan dan ekskul ya, pembina ekskul, mungkin ada langkah yang lain tidak Pak? Lebih ke anaknya untuk ya muridnya atau bagaimana? Untuk terlaksana kegiatan itu. Kegiatan itu. Iya. Harus dicari upaya yang lainnya. Karena koordinatif sendiri itu tentu belum menjamin bahwa kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Itu kan sifatnya masih ke dalam ya. Masih ke dalam. Dan tentu langkah koordinatif di sini itu bisa terkait dengan pihak luar. Kalau itu kan ke dalam ya. Pihak luar. Tadi masih ke dalam itu ada bakal ada kesiswaan, ada pembina ekstra, ada rekan guru senior dan juga ada siswa ya. Nah, kita koordinatif sifatnya itu juga yang berasal dari luar sekolah. Dari luar sekolah itu bisa dari keorganisasian pemangku organisasi yang terkait. Kalau itu pramuka ya berarti Waran. Iya, Kemudian kalau dari PMR ya itu berarti PMI. Tenaga ahli itu dalam kaitannya dengan pembimbingan atau pelatihan. Direfleksikan lagi pengambilan keputusan itu sudah tepat atau belum? Pernah enggak Pak Munif mengalami seperti itu, berpikir seperti itu? Berarti sudah diputuskan tapi kemudian ada pertimbangan betul. Iya, pertimbangan ya sudah diputuskan belum atau harusnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Ada refleksinya. Ya, refleksinya. Itu namanya manusia itu kadang bisa apa ya pada waktu mengambil keputusan situasional kondisionalnya itu kemudian bisa jadi setelah keputusan itu terlaksana kemudian menjadi sebuah catatan di dalam pengambilan keputusan itu. Kita sebenarnya langkah-langkahnya itu kan tetap apapun kegiatannya itu kan tetap ada planningnya. Kemudian setelah ada planning kan ada koordinatingnya. Kemudian kita aktualisasikan. Kemudian ada faktor kontrol. Nah, salah satunya itu kegiatan itu menjadi sebuah catatan evaluasi untuk langkah selanjutnya. Karena kita adalah manusia yang tidak jauh dari sempurna, maka refleksi nilai bersama-sama masih kurang. Ya, masih kurang kan. Nah, sementara ada schedule waktu pada tanggal 22 harus berangkat. Nah, dalam rangka untuk memenuhi kemampuan siswa itu, calon pramuka Garuda itu, maka kita harus mengambil solusi-solusi terbaik. Nah, ini kan ada usulan dari pembina pramuka, ya, dari tim tingkat Waran itu, bahwa untuk memaksimalkan kemampuan siswa itu, maka
siswa kehadiran di sekolah itu boleh tidak Pak kalau anak-anak itu selama sampai dengan tanggal 22 tidak mengikuti kegiatan pelajaran terlebih dahulu dalam rangka memaksimalkan. Ini dilema juga sebenarnya ya. Dilema. Ya. Bagi sekolah-sekolah yang sudah terkondisi kegiatan pendampingan dengan baik dan situasional geografis alamnya itu bisa sampai sore, itu nggak masalah, buat dilema. Di sinilah berarti harus diambil keputusan terbaik karena ini juga menyangkut keluaran. Oke lah, memang itu merugikan siswa, ya sudah diberikan beban pramuka Garuda harus berangkat dan sementara sebagai siswa itu tidak menerima pelajaran dari bapak ibu gurunya, tetapi dari pertimbangan tadi kita ambil keputusan yang paling baik ya, menjaga nama Waran Dr. Triyono dan juga ini yang namanya pendidikan itu kan tidak hanya di dalam kelas, pendidikan kedewasaan, keorganisasian dan kemandirian itu juga sebuah nilai yang sangat luar biasa. Maka kami tadi sudah menyepakati dengan Pemuda Pramuka serta rekan-rekan guru, toleransi juga dengan bapak guru yang lain. Maka khusus untuk Pramuka Garuda ini sampai dengan tanggal 22 silahkan untuk tidak mengikuti pelajaran di kelas, full waktunya untuk persiapan keberangkatan di LT Pramuka Garuda. Ini salah satu. Terakhir Pak Munif dari saya, tadi dari semua yang telah diceritakan oleh Pak Munif, tentunya kan ada pembelajaran yang Pak Munif petik dari pengalaman Pak Munif mengambil keputusan yang bersifat itu dilema etika. Nah, coba ceritakan pembelajaran yang Pak Munif petik tersebut itu apa saja? Dari pengalaman-pengalaman Pak Munif waktu mengambil keputusan itu. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pengambilan keputusan di sekolah lembaga yang SMA Negeri 1 Ponorogo itu juga memberikan penguatan bagi kepala sekolah mengenai potensi-potensi yang ada, sehingga itu bisa memberikan sebuah penilaian ya kepada sumber daya yang kami miliki. Di antaranya karena keputusan diambil melalui sebuah mekanisme koordinatif itu sebenarnya menggali juga memberikan refleksi bagi kita semua mengenai potensi yang kita miliki, ya daya dukung yang kita miliki dan juga yang bisa kita maksimalkan ke depannya, dan itu ke depannya bisa memberikan satu bentuk ragam kegiatan yang bisa kita upayakan bareng dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yaitu pengembangan itu. Ya, pengembangan yang dalam artian untuk selanjutnya itu bisa lebih direncanakan lebih baik lagi. Sudah memenuhi jawaban Bu? Sudah. Itu Pak, saya ada tambahan? Cukup. Vidya? Cukup. Banyak. Terima kasih sama-sama. Sampun cukup ya. Sekali lagi matur nuwun Pak Munif atas waktunya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hanif. Selamat siang Bu Emi. Ya, maaf ya, ini mengganggu waktu panjenengan. Di sini saya ada tugas sebagai guru penggerak angkatan 5. Saya diberi tugas untuk wawancara 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah Pak Afan. Ya. Ini saya mau menanyakan berbagai hal terkait dengan panjenengan dalam mengambil keputusan selama ini menjadi kepala sekolah. Langsung saja ya, pertanyaan saya, pernah tidak Pak Afan itu mengalami dilema etika saat pengambilan keputusan? Berarti dilema etika ya? Ya. Dilema etika itu ketika ada kasus yang saya anggap itu benar sama benar ya? Ya, betul. Itu pernah saya ya, jadi ketika itu pada saat siswa ada ujian
Ya. Ada ujian ya, ujian kenaikan kelas. Kemudian saat itu ada bersamaan dengan ada kegiatan lomba. Kegiatan lomba. Nah, untuk itu kan anak ikut ujian itu benar, kemudian anak mengikuti lomba itu juga hal yang bagus, hal yang benar. Nah, pada saat itu saya harus mengambil keputusan anak ini mau ikut yang mana, yang lomba atau yang ujian itu. Nah, untuk itu saya ambil keputusan ini. Kalau saya ambil berdasarkan peraturan, ya, tentunya anak itu harus melaksanakan ujian, ya, karena kan sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian saya ambil kesimpulan itu kalau berdasarkan hasil akhir. Nah, kalau hasil akhirnya itu ini merupakan saat yang tepat atau momen yang tepat anak buat kalau ikut lomba itu buat menambah pengalaman atau menggali minat bakatnya siswa. Kemudian juga suatu saat kalau anak itu menang, suatu saat kalau dia melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi, tentu piagam atau sertifikatnya itu bisa digunakan untuk mendaftar sekolah yang lebih tinggi. Karena ada nilainya ya. Nah, betul sekali. Nah, maka dari itu pada saat itu saya mengambil keputusan itu buat anak itu mengikuti lomba. Karena ujian itu bisa disusul di hari yang lain seperti itu. Untuk kenaikan kelas itu. Nah, sebelum Pak Afan itu memutuskan keputusan tersebut, berarti ya untuk kasus tersebut pasti kan ada langkah-langkahnya, melibatkan siapa saja. Nah, ceritakan. Nah, pada saat itu tentunya yang saya ajak diskusi itu untuk menggali data itu guru kelasnya. Karena guru kelasnya itu yang tahu tentang yang paling tahu ya tentang keadaan anak itu. Jadi ketika anak itu saya ikutkan lomba, berarti dia kan harus ujian susulan. Ya, kira-kira dia kalau ujian susulan nervous enggak, minder enggak, seperti itu. Nah, tapi akhirnya saya gali data sama teman guru, ya, guru kelasnya. Nah, menurut guru itu, anak ini mampu pak, nggak masalah. Ketika dia harus ujian sendiri itu nggak masalah, seperti itu. Ujian susulan sendiri. Maka dari itu saya ikutkan lomba. Jadi melibatkan wali kelas, termasuk orang tua. Kalau orang tua saya libatkan ketika anak ini kan lombanya kan di luar kecamatan kebetulan, di luar kecamatan. Saya tanya ke orang tuanya, ini anak ini mau ikut lomba, bolehkan apa enggak? Sebatas minta izin saja sih sebenarnya kalau sama orang tua seperti itu. Langkah-langkahnya pastinya dalam pengambilan keputusan itu kan ada tantangan, ada hambatannya. Ya, coba ceritakan Pak tantangan dalam pengambilan keputusan. Kalau ketika ada dilema ya, masalah dilema itu, hal-hal yang menjadi tantangan atau hambatan saya itu ketika saya berbenturan dengan peraturan. Nah, kalau dengan peraturan itu emang agak susah. Karena apa? Kondisi tempat kerja saya itu letak geografisnya itu yang di pegunungan, transportasinya dari pusat kota jauh, tidak ada transportasi umum. Itulah. Kalau kita saklek sama peraturan memang itu susah seperti itu. Maka dari itu hambatan saya itu kalau berkaitan dengan peraturan seperti itu. Makanya saya lebih mengedepankan kalau ada ambil keputusannya itu kalau tidak berdasarkan hasil akhir ya berarti karena kasihan. Lalu dari tadi yang disampaikan Pak Afan, pastinya kan ada pembelajaran yang bisa Pak Afan petik dari pengalaman dengan itu mengambil keputusan. Coba diceritakan pembelajaran apa? Jadi ketika berdasarkan pengalaman yang sudah lakukan, ya, pembelajaran yang saya dapatkan itu berarti kalau kita mau menggali banyak data, mau sering ngobrol dengan teman-teman, dengan guru atau mungkin dengan masyarakat sekitar sekolahan, tentunya kita menjadi lebih banyak data, lebih banyak gambaran sehingga mempermudah kita kalau akan melaksanakan atau mengambil keputusan seperti itu. Jadi keputusan yang kita ambil itu walaupun semuanya benar ya, tapi ada yang lebih tepat tentunya seperti itu. Ya paling nggak kita bisa lebih memanusiakan murid, memanusiakan hubungan seperti itu ya. Jadi supaya empati kita memposisikan diri kita kalau kita jadi murid, kita jadi warga masyarakat seperti itu. Jadi mungkin dengan banyak ngobrol
ngobrol dan penilaian data seperti itu. Akhirnya kita bisa melaksanakan apa yang lebih maksimal tentunya hasilnya. Iya, menarik sekali ya Pak Alvan ya tadi dari penjelasan dengan panjang lebar tentang penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan dengan sebagai kepala sekolah, utamanya di mana di situ ada dua nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau dilema etika itu ya, benar dan benar itu. Oke, matur nuwun Pak Alvan ya atas waktunya. Terima kasih banyak ya. Saya mohon maaf jika telah mengganggu panjenengan ya. Mudah-mudahan ini diberi kesuksesan dalam melaksanakan program guru penggerak ini. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.